Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bang Fatur. Abang di sini udah lama banget yang nggak bikin video pembelajaran di channel Fatur and Friends, sekitar 2 atau 3 tahun kan ya. Maaf ya, baru kembali saat ini nih. Abang mau coba bahas soal kimia untuk persiapan UTBK nih di video kali ini. Nah, abang langsung aja lanjut ke soalnya ya. Pada reaksi kondensasi 2 molekul glukosa menjadi molekul disakarida. Ini ada rumus molekulnya, ada MR-nya. Dihasilkan produk samping satu molekul H2O. Nah, ini molekul. Jadi reaksi kondensasi ini digabung antara 2 molekul glukosa menghasilkan disakarida dan air. Nah, jadi intinya reaksi kondensasi itu menghasilkan byproduct atau produk samping berupa air, metanol, dan lainnya. Jika semua molekul glukosa bergabung menjadi satu biopolimer karbohidrat dan diikuti terbentuknya 100 molekul H2O, massa molekul relatif biopolimernya. Intinya di sini mencari MR dari karbohidrat yang kita nggak tahu, cuman di sini dikasih clue di mana menghasilkan 100 molekul H2O. Nah, kita harus tahu dulu gimana sih bentuknya dari glukosa dengan rumus molekul C6H12O6. Itu kalau misalkan abang gambar, ini koreksi kalau misalkan ada keliru dan gambarnya jelek ya. Mohon maaf. Di sini kayak gini nih kalau abang nggak salah. Nah, ini. Maaf nih, tulisannya juga jelek. Baru coba pakai pen tab. Nah, ini glukosa. Nah, dia akan bereaksi dengan molekul yang sama juga. Berarti di sini glukosa juga ya. Nah, ini ada glukosa juga dengan yang sama. Nah, ini sih bakal polimerisasi ya jatuhnya. Ini kita pakai simulasinya, awalnya itu cuman reaksikan 2 doang glukosanya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini kalau direaksikan itu menghasilkan byproduct H2O, artinya ada gugus kimia atau gugus fungsi dari gula ini yang lepas untuk menghasilkan H2O. Ntar menghasilkan disakarida. Mungkin kalau digambar sketsa sederhananya kayak gini mungkin teman-teman. Di sini ada yang lepas. Nah, ini ke sini. Nah, kayak gini kayaknya teman-teman. Nah, ada yang lepas. Di sini ada yang lepas, di sini masih ada OH. Di sini masih ada OH. Masih ada fungsi OH, ada di sini di sini OH. Di sini juga ada OH, di sini H. Di sini ada OH. Kayak gitu teman-teman. Nah, jadi kan ini ada yang lepas ya, yang lepasnya yang ini nih. Coba kita tandain. Ini bisa pokoknya ada yang lepas, antara di sini nih. Antara H ini sama OH ini. Pokoknya ada yang lepas saja. Kayak gitu. Untuk menghasilkan H2O. Hasilkan H2O ya. Nah, kalau kita coba telah lagi, ini kayak apa ya? Kayak ini kayak kita gambar aja. Misalnya ini segi 6 gitu ya. Di sini takutnya ntar salah. Nah, salah persepsi teman-teman ya. Resiko aku kana lagi. Nah, misalnya gini. Misalnya kita tambahin 1 deh. Misalnya jadi 3 glukosanya. Sini ada C mungkin ya. Sini ada C lah. Sini ada C. Nah, dia kan hasilnya H2O kalau 2. Nah, kalau ini juga gabung yang tengah sama yang paling kanan itu hasilnya H2O lagi. Nah, ini begitu seterusnya. Dia akan menghasilkan lagi juga. Nah, gitu. Nah, misalkan nih. Kita misalkan di mana jumlah molekul glukosa tuh jumlah molekul C6H12O6 itu sebagai N misalkan. Jumlah molekul ini. Misalkan ini berarti kan N1 lah misalnya gitu. Kita gambarnya gini. Terus di sini N2. Terus di sini N3. Di sini N4. Nah, ini kan menghasilkan H2O, dia kalau bereaksi menghasilkan H2O. Terus sampai misalkan N yang kita nggak tahu,
Nah, di sini dengan N akan menghasilkan H2O. Karena di sini kasih batasan 100 molekul H2O, berarti di sini adalah H2O yang ke-100. Berarti ini H2O yang ke-1. Nah, di sini lihat patternnya aja gini. Nah, ini molekul glukosa pertama nih, ini 1. Ini 1. Berarti kalau di sini 2, ini H2O yang kedua. Jadi kalau kirinya 3, berarti ini H2O ke-3. Nah, berarti kalau H2O di sini yang kita mintain ke-100, berarti di sini N yang ke-100 dan satunya N yang ke-101. Nah, dengan kata lain, dari sini semua kita bisa ambil kesimpulan bahwa jumlah glukosa itu, atau banyaknya glukosa lah, bukan jumlah. Banyaknya glukosa itu ada berapa? Ada 101. Nah, kita misalkan gambar atau simbolkan banyaknya itu sebagai N kalau di matematika. Ada 101. Sedangkan banyaknya si air itu ada 100. Nah, jadi kita bisa juga tuliskan perumusannya seperti ini. N-1. Nah, kita buktikan misal 101 kurangi 1 kan hasilnya 100 juga. Nah, ini pakai kalau nggak salah pencarian rumus kayak gini tuh di pelajaran kelas 10 matematika ya. Kayak gitu. Nah, berarti di sini karena MR dari karbohidrat ini itu merupakan gabungan antara glukosa dikurangi air, kan ini dilepaskan air, byproductnya air nih. Dilepaskan air, gabungan dari mereka dilepaskan air. Berarti kita bisa simpulkan MR dari karbohidrat sini. MR karbohidrat itu adalah istilahnya banyaknya dari MR glukosa dikurangi banyaknya MR dari air. Nah, banyaknya itu karena N-1 ya tadi rumusnya. Ini kita pakai yang ini nih. Nah, dikali MR air. Nah, kita tahu banyaknya si glukosanya itu ada 101 dengan MR 180. Nanti dikurangi dalam kurung 101 kurangi 1. Sebenarnya kita udah tahu ya, ada airnya ada 100. Cuma ini kita coba pakai rumus. Nah, di sini kita kalikan nih 101 kali 180 berapa teman-teman? 101 kali 180 itu sekitar 18.180. Ini jangan pakai titik deh, maaf. Nah, terus nanti teman-teman kurangi 100 kali 18. MRH2 kan di sini ada nggak sih 18 ya? Karena kan C itu O itu 16, H itu 1. Karena H-nya ada 2 berarti kali 2 kalau dijumlah jadi 18. Nah, kayak gitu ya. Nah, berarti sini kita tinggal 18.180 dikurangi 1.800. Berapa tuh, teman-teman? Tinggal dihitung aja. Dikurangi 1.800 itu sekitar 16.380 gram per mol. Nah, ini MR karbohidratnya. Jadi ketahuan. Kayak gitu, teman-teman. Ini pakai rumusan matematik juga ya, cari caranya. Jadi jangan sampai teman-teman kekecoh dengan rumus molekul karbohidrat. Kita harus tahu juga rumus molekulnya. Kita coba gambarkan atau skemakan aja gitu. Nah, teman-teman, kira-kira ada pertanyaan? Kalau misalkan ada, teman-teman bisa komen. Kalaupun ada yang salah di sini, teman-teman bisa komen juga. Atau teman-teman mau request soal, teman-teman bisa komen atau WhatsApp ke WhatsApp yang ada di channel Fatur and Friends ini. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ketemu lagi di soal berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.